Halo teman-teman, salam kenal, aku Fikri. Di sini aku mau lanjutin sharing-sharing lagi nih sama teman-teman. Jadi ini adalah video kedua aku di YouTube ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan sharing nih sama teman-teman terkait manajemen waktu. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya udah banyak banget ya, baik itu dari teman dekatku ataupun dari teman-teman online di Instagram. Itu banyak banget yang minta di-spill gimana sih manajemen waktunya Kak gitu. Dilihat dari banyaknya aktivitas yang aku jalanin. Oke, jadi teman-teman memang kebetulan banget gitu ya, alhamdulillah aku tuh banyak sekali aktivitas yang aku jalani tiap harinya. Baik itu kuliah, terus juga organisasi, paguyuban, komunitas, bahkan aku juga angga banget lagi ngejalanin bisnis juga. Nah, terus gimana sih cara aku nge-manage waktu tiap harinya itu supaya aku bisa menjalankan berbagai rutinitas yang aku jalani yang juga lumayan banyak gitu ya. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi, yang paling penting dalam kita mengatur gitu ya manajemen waktu itu adalah jangan lupa teman-teman ini bikin yang namanya to-do list. Kenapa sih to-do list ini penting banget? Ya biar kita tuh tahu gitu ya, hari ini kita tuh mau ngejalanin apa dan batas-batasnya atau deadline-nya tuh sampai kapan gitu biar semuanya bisa terarah, dan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting banget dalam buat tulisnya tuh. Juga nggak perlu yang muluk-muluk banget ya teman-teman. Kalau aku sendiri gitu ya, itu tuh cuman kayak buat catatan gitu. Biasanya memang aku selalu nulis di kertas, di buku itu, yang mana di situ emang tiap harinya tuh aku selalu isi tiap malam gitu untuk agenda besok gitu. Jadi besok tuh aku mau ngejalanin apa, aku mau ngelakuin hal apa, di situ pasti selalu aku tulis dulu gitu. Dan di situ aku tuh nulisnya nggak kayak yang sulit-sulit banget gitu. Biasanya kan ada kan kayak yang jam sekian kita harus begini 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 gitu, enggak ya. Kalau aku tuh cukup tulis aja besok tuh aku mau ngejalanin apa aja, besok itu aku mengerjain apa aja. Nah di situ aku tulis gitu. Dan di besoknya itu harus bisa aku checklist semuanya atau harus bisa terselesaikan semuanya gitu. Jadi teman-teman bisa banget bikin to-do list itu ya di buku bisa, mungkin di notes HP juga bisa. Kalau aku sih biasanya juga di notes HP, di iPad gitu. Yang penting dimana di situ tuh selalu kita bisa melihatnya biar kita tuh ingat hari ini kita mau ngerjain apa aja gitu. Nah itu yang paling penting ya. TDA-nya nggak perlu dibuat sulit, yang penting jangan lupa buat to-do list atau rancangan list-listan apa aja yang mau kita kerjain di hari tersebut kayak gitu. Nah terus Kak, kalau misalkan nih di TDL itu di hari yang udah kita rencanain ternyata kita ke distraksi gitu ya sama hal-hal lain, nggak apa-apa, yang namanya juga kehidupan, wajar ya kalau misalkan kita ini ke distraksi juga sama hal-hal yang tiba-tiba tuh mendadak, yang aslinya di TDL nggak ada, ternyata kok ketambahan gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Kak Vi gitu ya. Nah kalau aku sendiri itu biasanya yang penting walaupun kita tuh terdistraksi sama hal yang baru aja datang ke kita, itu wajib banget adalah TDL-nya itu yang penting bisa terchecklist semua. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai hal-hal baru itu ngedistraksi kita sehingga bisa menggeser salah satu list-listan yang mau kita kerjakan di hari tersebut gitu. Jadi harus tetap tegas sama diri sendiri walaupun misalkan nih tiba-tiba diajak rapat gitu atau kenapa gitu ya ada tugas baru. Nah kalian jangan lupain tugas yang lama, harus tetap terchecklist gitu. Nah, dan untuk tips yang kedua adalah jangan lupa teman-teman ini disiplin banget sama waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bikin to-do list kayak tadi, dan jangan lupa gitu teman-teman juga buat deadline nih sama to-do list yang udah dibuat. Jadi misalkan gini, deadline tuh nggak harus kayak yang keterangannya misal jam sekian sampai jam sekian tuh kita harus ngapain tuh, enggak. Tapi bikin deadline aja yang realistis gitu loh. Kayak misalkan aku ngerjain tugas ini kurang lebih pasti akan memakan waktu 3 jam gitu mungkin, atau memakan waktu berapa jam. Nah itu realistis aja, teman-teman jangan lupa untuk nge-deadline juga gitu terkait to-do list tadi gitu. Nah terus teman-teman harus banget untuk bisa disiplin sama waktunya tadi. Jadi kalau misalkan nih dalam waktu 3 jam itu harus semaksimal mungkin untuk ngerjain tugas aja, jangan sampai digunain juga gitu misalkan sambil scroll TikTok, sambil bales chat atau DM kayak gitu, jangan sampai ya teman-teman. Jadi bener-bener disiplin sama waktu 3 jam tadi, waktu yang emang udah kita tentukan untuk menyelesaikan salah satu list dari kerjaan apa yang mau kita jalanin. Jadi disiplin waktu ini sangat penting. Nah terus
Yang kedua, ini sangat nyambung juga dengan tadi, yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ini adalah prioritas. Jadi prioritaskan hal-hal yang memang di situ tuh sangat penting gitu. Ya misalkan ada satu tugas gitu yang deadline-nya tuh nanti malam dan kita mau ngerjainnya tuh masih pagi ini gitu ya. Nah itu bisa diprioritaskan dulu untuk segera dikerjain. Kalau misalkan udah, nanti mungkin kita bisa lanjut di beberapa kerjaan atau list hal lain yang kita bisa kerjakan setelah dari tugas tersebut. Jadi skala prioritas ini menurutku juga penting. Kadang aku pun di to-do list itu juga buat skala prioritas kalian. Jadi misalkan besok itu aku mau ngerjain tugas, atau besok itu aku mau ngedit konten, terus besok itu aku mau bikin apa gitu ya, itu selalu aku tulis. Jadi biasanya tuh tugas itu paling penting banget gitu. Kadang pasti aku langsung nulis dulu tugas, kalau nggak gitu target baca buku dan sebagainya, baru nanti di akhir-akhir tuh kayak aku ngedit konten atau bikin list apa gitu terkait konten dan sebagainya. Kadang tuh kayak gitu. Nah terus teman-teman, setelah bikin to-do list ya, bikin to-do list, terus juga disiplin sama waktu yang udah kita tulis di to-do list tadi, dan juga skala prioritas. Selanjutnya adalah fokus. Oke, jadi teman-teman harus fokus banget dalam mengerjain semuanya. Yang paling penting ini adalah fokus itu ya teman-teman. Emang kadang kita tuh udah bikin deadline, kita udah bikin TDL, kita udah berusaha juga ngedisiplinin waktu, tapi kalau kitanya nggak fokus, itu bakal akan ngerubah semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bikin deadline jam sekian, sampai jam sekian kita harus begini, tapi kitanya nggak fokus, nah itu jadi makin memperlambat dan jadinya nanti kita akan tambah waktu gitu loh buat ngerjain. Jadi misalkan lagi ngerjain tugas, tiba-tiba misalkan kayak kok pengen scroll TikTok ya, aku pengen apa gitu ya, itu jangan ya teman-teman. Jadi lebih baik fokus aja dan selesaikan dulu, baru nanti kita rehat, kita istirahat, dan kita bisa ya gitu meluangkan waktu untuk hal-hal yang mungkin memang seharusnya diberikan untuk diri kita sendiri, namun jangan lupa untuk kita menyelesaikan dari tugas kita yang paling penting kayak gitu. Jadi fokus ini harus banget. Kadang tuh aku selalu buat kayak ketegasan sama diri aku sendiri gitu. Misalkan aku boleh nonton drakor kalau misalkan tugasku ini udah selesai, aku boleh nonton drakor, yang penting target aku baca buku hari ini udah selesai. Kalau nggak gitu, aku udah nyelesain beberapa paragraf, karena kan kebetulan aku juga sering banget bikin tulisan gitu ya. Jadi di situ tiap harinya aku selalu ngenargetin gitu, aku boleh nonton drakor, aku boleh nonton TikTok kalau misalkan aku udah nyelesain tugasku yang ini. Jadi benar-benar kita tuh juga harus tegas sama diri kita sendiri juga. Kalau misal kita yang nggak tegas sama diri sendiri, lama-kelamaan tuh TDL kita, terus juga target-target yang kita buat itu juga nggak akan terrealisasikan gitu, karena emang diri kita sendiri aja tuh nggak tegas gitu. Kayak misalkan hari ini udah dapat segini, ya udahlah besok lagi. Nah jangan ya teman-teman, tapi kalian tuh harus benar-benar fokus sama targetnya kalian gitu, biar bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman balik lagi nanya terkait manajemen waktu aku, ya pastinya itu tadi ya teman-teman, aku selalu bikin TDL, terus aku pasti selalu tegas banget sama waktu, terus kemudian juga prioritasnya, dan juga jangan lupa untuk fokus. Jadi dengan hal itulah makanya baik itu dari tugas kuliah saat aku kuliah, terus juga tugas-tugas dalam hal lainnya, organisasi, komunitas, paguyuban, bisnis, itu semua tetap bisa kepegang. Yang penting tuh jangan lupa manfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita ini kalau ada waktu kosong tuh cuman disia-siain aja gitu. Kalau misalnya ada waktu kosong dan tugas kita masih, yuk ayo gitu ya, cepet diselesaikan tugasnya, baru nanti kita bisa istirahat gitu. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.